Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Bagi kalian yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada kalian semua. Bagi yang jodohnya belum kelihatan, semoga Allah segera mendekatkan jodohnya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan, serta kelapangan rizki kepada kita semua. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih mengenai Jalaluddin Rumi. Apakah hari ini kalian sudah membaca buku? Jika belum, com kita Pokemon membaca buku bos. Buku kali ini berjudul Tears of the Heart, Ratapan Kerinduan Rumi. Diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Tears of the Heart Rumi Selections. Ditulis oleh Osman Nuritobas, diterjemahkan oleh Andi Nurbaiti, diterbitkan oleh Mizania Kota Bandung tahun 2015. Bulan Januari cetakan pertama. Dengan nomor ISBN 979-433-468-1. Untuk informasi tentang ukuran buku tidak tertulis ya, tidak dituliskan. Dan jumlah halamannya adalah 224 halaman. Ini bos bukunya, fisiknya ini bos. Kelihatan kan bos? Kelihatan lah, oke? Seperti biasa saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini bos. Tertulis sebagai berikut. Cinta manusia kepada sesama, meski sebagiannya bisa terdeteksi lewat gejala dan tanda, tidak semuanya bisa digambarkan dan diceritakan. Apalagi cinta manusia kepada Allah yang maha ghaib. Maka bisa dimaklumi apabila kalangan sufi banyak menggunakan tamsil atau metafor ketika menggambarkan cinta. Rumi adalah salah satu di antara sedikit sufi yang barangkali paling fasih melukiskan cinta manusia kepada Tuhan. Dia mengibaratkan kerinduan manusia kepada Tuhan itu laksana sepotong bambu yang dipisahkan dari rumpun asalnya. Sepotong bambu ini karena kerinduannya merelakan dirinya dipotong-potong, dibentuk, dan dilubangi agar bisa bertransformasi menjadi sebuah suling. Dan sang suling lalu melantunkan musik dan irama kerinduan kepada rumpunnya, kepada sang asal. Demikianlah gambaran bagaimana manusia rela menjalani duka hidup di dunia agar dapat meratapi kerinduannya dan keterpisahannya kepada sang asal. Ratapan Kerinduan Rumi berisi syarah dalam kurung penjelasan Osman Nuritobas, seorang guru tarekat Naqsyabandiyah asal Turki, atas Matsnawi karya Jalaluddin Rumi. Itu tadi tulisan yang tertulis di belakang cover buku ini bos. Bagaimana? Menarik bukan? Jadi di
Di sini ada tulisan yang menarik ya tadi ya, bahwa cinta manusia kepada Allah yang Maha Gaib itu tidak sepenuhnya bisa digambarkan dan diceritakan. Maka bisa dimaklumi apabila para sufi banyak menggunakan tamsil dan metafor ketika menggambarkan cinta. Ya bos, jadi para sufi itu mereka ingin menggambarkan atau ingin menceritakan cinta mereka kepada sang Khalik, kepada sang pencipta itu dengan menggunakan bahasa tamsil, bahasa perumpamaan, bahasa metafor, karena memang tidak bisa diceritakan bos. Jadi karya-karya Jalaluddin Rumi, baik itu yang ada di kitab Matsnawi atau Fihi Mafihi, itu kita harus memahaminya dalam bahasa metafor, jangan letterlek bos. Seperti bahasa, sebentar bos ya, tak taruh mana ya, lupa saya. Tak. Lupa bos bukunya. Oh ini bos. Seperti di Dibak ya, kitab Dibak ini kan dikatakan bahwa Nabi itu adalah rembulan kalau nggak salah. Saya nggak hafal sih bos, cuma saya punya bukunya ini. Mana ya? Jadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah cahaya, lalu rembulan, itu semua bahasa cinta bos. Jangan dikatakan Nabi Muhammad itu melebihi sang pencipta, bukan bos. Jadi itu adalah bahasa-bahasa cinta kita. Jangan ya, bahasa-bahasa metafor bos, bahasa-bahasa kerinduan. Jadi jangan istilahnya itu diartikan secara letterlek. Nah ini ya, contohnya seperti sebentar. Di dalam bacaan ketika berdiri nih ya. Nah ini. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Nah itu kan artinya anta samsun, anta badrun. Engkaulah matahari, engkaulah purnama, engkaulah di atas segala cahaya. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Artinya kan, engkaulah emas murni dan yang sangat mahal, engkaulah pelita setiap hati. Lalu di bawahnya lagi, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai mempelai belahan benua timur dan barat. Ini semua bahasa cinta bos. Bahasa cinta kita, bahasa kerinduan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kepada Tuhan, kepada Sang Khalik, kepada Allah. Jangankan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kekasih saja. Coba kalian jujurlah. Jika kalian mengirim teks, kalau zaman dulu surat misalnya, pasti kalian mengatakan bahwa duhai cintaku, kau adalah cahayaku, kau adalah belahan hatiku, dan lain sebagainya. Itu semua bahasa metafor. Lalu lantas orang yang mengatakan kekasihnya adalah engkau adalah pelita hidupku, engkau adalah jantung hatiku, lalu dikatakan syirik. Begitu bos. Dikatakan bid'ah, yora toh bos. Bahasa cinta itu memang mengandung bahasa-bahasa tamsil, bahasa metafor bos. Ya. Dan bahasa-bahasa sufi itu kebanyakan menggunakan bahasa metafor. Mohon maaf kalau saya salah bos. Kalian harus tanyakan kepada ahlinya, kepada guru-guru kalian,
kepada ustadz-ustadz kalian, kepada kiai-kiai kalian. Pokoknya kepada orang yang ahli dan kompeten di bidang agama, bos. Oke? Lalu tadi dikatakan bahwa Rumi ya, tertulis di buku ini, di belakang cover buku ini, adalah salah satu di antara sedikit sufi yang barangkali paling fasih melukiskan cinta manusia kepada Tuhan. Dia mengibaratkan kerinduan manusia kepada Tuhan itu laksana sepotong bambu. Jadi Jalaluddin Rumi menggunakan tamsil, bahasa perumpamaan, metafora bahwa manusia itu ibaratnya sepotong bambu yang dipisahkan dari rumpun asalnya, terpisah dari Sang Pencipta. Lalu bambu tadi itu dipotong-potong, dibentuk ukurannya tadi biasanya kan untuk menjadi sebuah seruling, dilubangi. Jadi Jalaluddin Rumi mengibaratkan manusia itu seperti sepotong bambu yang terpisah dari rumputnya, lalu dibentuk, diproses untuk menjadi sebuah seruling. Lalu dikatakan, demikianlah gambaran bagaimana manusia rela menjalani duka hidup di dunia agar dapat meratapi kerinduannya dan keterpisahannya kepada Sang Asal. Kebanyakan dari kita biasanya kalau tertimpa sebuah musibah, pasti ingat kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya kalau musibah itu hilang, kita lupa kepada Allah, kita nggak rindu lagi, kita nggak mau berdoa lagi, kita tidak mau bermunajat lagi. Contoh nyata adalah saya pribadi, bos. Saya kalau sakit, waduh, yang namanya meratap kepada Tuhan itu menjadi-jadi, bos. Tapi ya setelah sekian lama itu bisa diambil hikmah lah. Ada pelajaran kalau mau belajar, kalau mau berproses menjadi sebuah seruling, atau menjadi sebuah apalah, terserah gitu, bos. Oke. Lah, buku ini ya, Ratapan Kerinduan Rumi ini berisi penjelasan Osman Nuri Tobas ya. Tadi kan penulisnya kan. Beliau adalah seorang guru tarekat Naksabandiyah asal Turki atas Matsnawi karya Jalaluddin Rumi. Jadi buku ini itu adalah syarah atau penjelasan atas kitab ya, salah satu kitab Jalaluddin Rumi yaitu Matsnawi. Penulis buku ini bukan sembarangan, bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang guru tarekat Naksabandiyah asal Turki. Jadi buku ini layak untuk kita baca. Sangat recommended sebagai bahan bacaan kita, bos. Untuk memahami Matsnawi karya Jalaluddin Rumi. Oke, bos. Baca, bos, baca. Oke, sekarang saya akan memberikan ya beberapa kutipan. Di sini saya telah memilih ya 4 kutipan menarik. Kenapa selalu di setiap buku yang saya rekomendasikan selalu saya itu memberikan kutipan-kutipan menarik yang berasal dari buku yang telah saya rekomendasikan supaya kalian itu tertarik untuk membaca buku yang saya rekomendasikan. Karena buku-buku yang saya rekomendasikan insya Allah itu sangat bagus dan sangat recommended bagi kita semua. Dan insya Allah bisa menambah ilmu kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Kutipan pertama yang saya pilih ya, tertulis di dalam buku ini. Dunia ini dalam semua keadaannya merupakan sebuah ruang kelas tempat belajar keimanan yang penuh dengan ujian untuk mencapai kemampuan dalam tujuan tersebut. Ya. Dunia ini dalam semua keadaannya merupakan sebuah ruang kelas tempat belajar keimanan yang penuh dengan ujian untuk mencapai kemampuan dalam tujuan tersebut. Tujuannya itu apa, bos? Dikatakan tadi untuk mencapai
untuk mencapai kemampuan dalam tujuan tersebut. Tujuannya apa? Tentu ada di dalam buku ini penjelasannya, bos. Penjabarannya ada di dalam buku ini. Loh, Cak, kok mesti begitu sih, Cak? Kok mesti ada dalam buku ini, ada dalam buku ini? Ya karena tujuan saya itu supaya kalian itu mau membaca buku, bos. Kutipan-kutipan yang saya pilih ini supaya kalian itu merasa penasaran dan merasa tertarik untuk membaca buku. Dan insya Allah penjabarannya itu sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi dunia ini adalah tempat belajar keimanan kita yang penuh dengan ujian. Coba kalian buka kitab Al-Quran kalian, syukur-syukur kalau kalian hafal. Kalau nggak hafal, coba kalian miliki aplikasi Al-Quran atau Al-Quran digital, lalu ketik di kolom search atau pencarian itu, ketik kata uji atau ujian. Kalau saya tidak salah ingat, di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa apakah engkau mengira bahwa kalian semua itu akan masuk surga, padahal belum nyata ujian-ujian itu kepada kamu. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Ayub diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Muhammad sekali bermanusia sempurna, ukuran manusia ya, Nabi Muhammad SAW itu diuji, bos. Semua nabi dan rasul itu diuji, bos. Jika para nabi dan rasul saja diuji, apalagi kita yang orang awam. Tentu kadar ujian itu berbeda dengan antara yang satu dengan yang lain. Jika kalian tuh mau membaca hadis tentang ujian, Nabi Muhammad telah menjelaskan bahwa ujian para nabi itu berbeda dengan orang-orang yang awam. Gitu, bos. Jadi ayo kita sama-sama belajar ya di dunia ini supaya mencapai kemampuan dalam tujuan tersebut. Lah, tujuannya itu apa? Ada jawabannya, ada di dalam buku ini. Oke, bos. Jadi kalian harus mendapatkan buku ini dan harus membaca buku ini, bos. Kutipan kedua yang saya pilih, tujuan manusia berada di dunia ini adalah mengenal dan menyembah penciptanya. Ya. Jadi ada tertulis di dalam buku ini, tujuan manusia berada di dunia ini adalah untuk mengenal atau ma'rifat dan menyembah penciptanya. Jadi menurut siapa tadi penulisnya? Osman Nuri Tobas, bahwa tujuan manusia itu di dunia itu adalah untuk mengenal ma'rifatullah dan untuk menyembah kepada penciptanya, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman diskusi saya itu selalu berdiskusi tentang materi ini. Untuk apa kita diciptakan? Ngapain Tuhan itu menciptakan manusia? Ya tujuannya adalah untuk mengenal Allah. Kalau di dalam hadis qudsi itu kan dikatakan apa? Saya tidak hafal sih. Bahwa Allah itu sesuatu mutiara yang menarik atau apa, dan dia itu ingin dikenal, maka diciptakanlah manusia. Lalu tidaklah aku menciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi atau menyembah kepada aku, kata Allah di dalam Al-Quran. Lalu di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu kami menyembah dan sesungguhnya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Gitu, bos. Penjelasan lengkapnya gimana? Ada di dalam buku ini. Jika kita membaca buku ini, insya Allah kita akan memahami untuk apa kita hidup di dunia ini, bos. Apakah hanya untuk memumpuk harta, untuk nikah, atau untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Oke ya, lalu kutipan yang ketiga, nomor 3 yang saya pilih, tertulis sebagai berikut. Lihatlah dirimu dengan gembira, sebab engkau adalah hakikat alam semesta. Engkau adalah Adam, mata jagat raya.
Gimana? Menarik kan kutipannya? Tertulis di dalam buku ini bahwa, ya, tertulis, lihatlah dirimu dengan gembira sebab engkau adalah hakikat alam semesta. Engkau adalah Adam, mata jagat raya. Ini maksudnya gimana? Kok bisa-bisanya tertulis seperti itu? Jawabannya tentu ada di dalam buku ini, bos. Kalian baca sendiri buku ini. Ayo kita mengamalkan seperti wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah Iqra, bacalah, membaca. Kita mulai dengan membaca buku-buku yang insya Allah berisi ilmu yang bermanfaat seperti buku ini. Di kutipan nomor 2 dikatakan tujuan manusia berada di dunia ini adalah seperti tadi. Lalu di kutipan nomor 3 saya pilih ada kutipan menarik nih, bahwa kita itu harus melihat diri kita itu dengan gembira, dengan bahagia. Kenapa? Sebab kita ini adalah hakikat alam semesta. Kita ini adalah Adam, mata jagat raya. Maksudnya bagaimana, penjelasannya bagaimana, tentu ada di dalam buku ini, bos. Oke. Kutipan terakhir, ya, kutipan nomor 4 atau yang keempat, tertulis, Rumi menafsirkan makna spiritual dari ayat, mereka tetap setia melaksanakan sholatnya. Dalam kurung IS atau Quran Surat Al-Ma'arij ayat 23. Bahwa dalam tanda kutip, itu berarti bahwa kondisi hati sesudah sholat harus sama dengan kondisinya ketika berada di dalam sholat. Itu yang tertulis di dalam buku ini. Bahwa Jalaluddin Rumi itu menafsirkan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 23, yaitu mereka tetap setia melaksanakan sholatnya. Rumi menjelaskan atau menafsirkan makna spiritualnya adalah, itu berarti, yaitu maksudnya Al-Ma'arij 23 itu maknanya adalah berarti bahwa kondisi hati kita sesudah sholat harus sama dengan kondisinya ketika berada di dalam sholat. Jika kalian membaca buku yang telah saya rekomendasikan sebelumnya, yaitu buku ini, kisah-kisah sufi, kisah-kisah pencerahan sufi karya Mufidul Khair, dan buku Jalaluddin Rumi sebuah biografi karya Cindy Andriani, di kedua buku ini dituliskan tentang keilmuan Jalaluddin Rumi dalam memahami Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran, bagaimana beliau itu ahli dalam tata bahasa Arab dan lain sebagainya. Kalian harus memiliki kedua buku ini, bos. Dan sekali lagi, Jalaluddin Rumi pun selalu menasihati kita untuk sholat, bos. Nah, kalian-kalian itu yang mengaku menapaki jalan suli, lah kok anti sholat itu gimana, bos? Ngaji Anda belum khatam atau barangkali kalian nggak ngaji, bos. Kalian nggak pernah baca. Bacaan kalian kurang, piknik kalian kurang jauh. Loh, Cak, itu kan bukankah itu hak setiap manusia? Loh, terserah, bos, terserah, tapi jangan sampai kalian mengaku mengikuti Jalaluddin Rumi lalu kalian anti sholat atau nggak mau sholat. Ya salah, bos. Lawang Jalaluddin Rumi saja menganjurkan supaya manusia itu mau sholat, mau membaca hadis, mempelajari fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya, bos. Coba kalian baca atau baca buku-buku yang telah saya rekomendasikan. Seperti di video-video sebelumnya saya merekomendasikan beberapa buku tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana beliau menulis sebuah kitab yang memadukan antara fikih dan tasawuf, yaitu sebuah kitab yang berisi full tentang sholat dari perspektif fikih dan tasawuf. Sudah pernah saya bikinkan videonya. Ini bukunya. Ini semua isinya tentang sholat, bos. Ini dari judul aslinya sudah pernah saya
tuliskan ya, ini judul aslinya. Apa ya, lupa saya ini judul aslinya di sini. Nah, Alkitab Al-Ghunyah. Kitab Al-Ghunyah li Tolibi Torik Al-Haq. Ini bos, kalau judul bahasa Indonesianya adalah Sholat dan Keutamaannya. Penulisnya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu dijuluki Sultanul Ambiya. Sultanul Ambiya sampai siapa? Sultan para sufi. Kok Sultanul Ambiya? Manusia sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja menulis buku atau kitab tentang keutamaan dan keistimewaan sholat. Lah kok sampean-sampean itu yang mengaku menapaki jalan spiritual atau tasawuf atau sufi, kok nggak mau sholat, bos? Kalau kata bahasa Maduranya, come on, what are you thinking, bos? Itu bahasa Madura sampang, bos. Ya, itu tadi 4 kutipan menarik yang saya pilih ya, yang menarik menurut saya dari buku ini. Tentu isi buku ini tuh lebih menarik lagi lah, wong kutipannya aja tadi udah menarik kok, bos. Ayolah, bos, baca. Kalau sampai kober ngaji lagi sampai khatam, bos. Jangan hanya ikut pengajian, tapi ngaji, bos. Kalau nggak ada waktu, baca, bos. Kalau nggak ada waktu, ya sehari baca 1 jam, bos. Masa nggak bisa? Kalau nggak bisa 1 jam, setengah jam, bos. Dan jangan lupa sholat, bos. Sholat. Qurannya dibaca, hadisnya dibaca, buku-bukunya dibaca. Supaya kita bisa menjadi manusia yang sebenarnya. Syukur-syukur bisa naik menjadi insan kamil, bos. Oke? Jadi kalian dapatkan buku ini ya, dapatkan secara halal ya, baik bisa beli atau pinjam. Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian, atau kalian bisa menghubungi penerbitnya, atau kalian bisa cari di online shop. Terima kasih kepada penulis buku ini, kepada penerjemah buku ini, kepada penerbit dan seluruh jajarannya, sehingga bisa menghasilkan buku yang sangat recommended dan bagus seperti ini. Dan kepada percetakan saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah Anda lakukan itu menjadi amal soleh kalian, insya Allah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada komentar-komentar saya yang salah, dan mohon maaf kepada penerbit kalau saya nggak izin dulu dalam mengutip buku ini. Tujuan saya adalah supaya kawan-kawan itu mau membaca buku yang telah Anda terbitkan, bos. Supaya masyarakat Indonesia ini mau membaca, bos. Mohon maaf lahir batin, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.